Jangan pula mengatakan ikhlas. Kalau salah di penjara, ikhlas nggak ikhlas Anda pasti di penjara kalau salah. Ya, percaya Bu, keyakinanmu dan keikhlasanmu masuk penjara kami dukung. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat ingin kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Framing. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Framing yang luar biasa. Dia bilang tadi, seandainya Bapak Jokowi punya ijazah asli dan karena itu saya di penjara, saya ikhlas katanya. Seolah-olah gara-gara Bapak Jokowi punya ijazah asli, dia di penjara. Bukan gara-gara Bapak Jokowi punya ijazah asli dia di penjara, bukan. Tapi gara-gara kelakuan dia dan rekan-rekannya yang menuduh Bapak Jokowi berijazah palsu. Bukan hanya itu lagi. Skripsi dan lain-lainnya mereka katakan palsu. Ya, sampai-sampai universitas di mana mereka belajar, mereka juga katakan bela yang palsu, ya. Jadi ini framing yang luar biasa. Dia bilang, gara-gara seandainya Pak Jokowi punya ijazah asli, saya di penjara katanya. Ini kan udah aneh ini, ya. Kemudian di awal tadi dia bilang, mahasiswa-mahasiswa ingin melihat kejujuran, ingin melihat ijazahnya Bapak Jokowi. Semua ingin melihat kejujuran, termasuk kejujuran dokter satu ini. Dia dokter, dokter itu kan kesehatan, ya. Jadi semestinya dia itu mencari pasien, ya. Dia memberikan dirinya untuk penyuluhan kesehatan, ya, untuk hal-hal yang berbau kesehatan, bukan ngurusin ijazah, ya. Jadi perlu juga kejujuran di sini, kebenaran di sini disampaikan, gitu loh. Dia jujur itu tentang apa, ya kan? Nah, dia membawa mahasiswa, ya. Tujuannya apa sih? Kita tahu ya, kita tahu bahwa mahasiswa sekarang ini setelah masa reformasi pekerjaannya apa? Demo. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang bagi mahasiswa itu janggal, demo. Masalah benar dan salah itu urusan belakangan. Yang penting janggal, demo. Jadi itu yang saya lihat yang mau dia gerakkan, supaya mahasiswa ini bergerak demo besar-besaran menuntut Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Terus kalau ditunjukkan begini, contohnya begini, nih ijazah saya nih, ini. Memang bisa diketahui itu asli apa palsu dengan tunjukkan saja? Nggak bisa kan? Nah, kemudian dia bilang lagi, kenapa Bapak Jokowi, ya, kenapa Bapak Jokowi melihat saya? Ngapain juga Bapak Jokowi lihat-lihat dia? Dia merasa diperhatikan oleh Bapak Jokowi? Bukan. Bapak Jokowi nggak memperhatikanmu, ya. Mungkin Bapak Jokowi peduli sama kamu, sama Anda, karena kasihan. Kan Bapak Jokowi juga bilang, kasihan saya melihat mereka jika masalah ijazah ini harus diselesaikan di pengadilan. Artinya apa? Kalau diselesaikan di pengadilan, pasti ada yang salah. Ya, pengadilan itu benar dan salah. Yang benar lepas, yang salah masuk penjara. Kan begitu. Ini kan pengadilannya bukan perdata. Ini pengadilannya jadi pidana, ya. Pencemaran nama baik, fitnah, ya, perbuatan tidak menyenangkan, ya. Jadi dia dilaporkan. Dia dilaporkan bukan gara-gara melihat mukanya, bukan. Dia dilaporkan gara-gara mereka berkoar-koar menyuarakan ijazah palsu, bahwa Pak Jokowi berijazah palsu.
Nah, begitu dia laporkan, dia mau memframing lagi seperti yang saya bilang tadi di awal. Ya, seandainya Pak Jokowi punya ijazah asli, saya ikhlas di penjara katanya. Hei, bukan gara-gara Bapak Jokowi punya ijazah asli makanya kau di penjara, tapi karena kalian menfitnah, menyatakan dia berijazah palsu itu. Jadi jangan memframing ya, janganlah memframing ya, dan juga jangan pula mengatakan ikhlas. Kalau salah di penjara, ikhlas nggak ikhlas Anda pasti di penjara kalau salah, ya. Kemudian Anda sangat yakin, saya melihat dokter ini sangat yakin bahwa dia akan di penjara, sangat-sangat yakin, ya. Tidak lagi dia membahas masalah mereka dilaporkan, tapi sudah langsung masuk penjara, dan dia bilang dia ikhlas masuk penjara di rutan Pondok Bambu. Dan bahkan nama penjaranya pun sudah dia sampaikan. Dengan begitu saya melihat bahwa dia yakin dia bakal masuk penjara. Nah, dengan begitu kita tidak boleh menyalahkan keyakinan seseorang. Itu salah loh. Ya, kita tidak boleh menyalahkan keyakinan seseorang. Kalau dia yakin bahwa dia bakal masuk penjara karena ijazah Bapak Jokowi, ya silahkan. Silahkan dia menjalani keyakinannya itu loh. Ya, dan mudah-mudahan setelah dia di dalam penjara nanti ya tidak ada lagi yang ribut-ribut, ya, tidak ada lagi yang ribut-ribut. Dan untuk para mahasiswa, kalian juga yang pintar-pintar lah, ya, pintar-pintar lah. Memang biaya kuliah itu mahal, tapi janganlah juga ya kalian itu jadi dinilai mahasiswa bayaran, jangan. Ya, mahasiswa itu adalah tonggak penerus bangsa ini, generasi penerus bangsa ini. Ya, jadi jangan nilai segala peristiwa itu atas dasar suka dan tidak suka, atau jangan sampai kalian dinilai ya hanya ada uang, hanya karena uang kalian membela. Itu sudah banyak loh. Ya, untuk para mahasiswa, coba kalian juga berpikirnya itu teliti, peka, ya, dengan apa yang disampaikan oleh sang dokter Tifa ini tadi, ya. Nah, jadi jangan terprovokasi. Kalau sebisa mungkin, olah dulu baik-baik, ya, olah dulu baik-baik, ya. Nah, di sini dia sekarang menyalahkan Bapak Jokowi, ya. Kenapa Bapak Jokowi? Kenapa dengan melihat saya, katanya. Bapak Jokowi tidak pernah melihat dia gitu loh. Bapak Jokowi hanya merespon apa yang disampaikan. Ya, tuduhan-tuduhan mereka itu. Jadi jangan dia merasa dia lebih lebih hebat gitu loh. Merasa perlu merasa paling diperhatikan. Enggak. Dia bukan orang yang paling diperhatikan. Cuman dia ini orang yang dianggap telah menyebarkan fitnah, itu aja. Ya, menyebarkan fitnah itu, tidak ada yang lain. Ya, jadi semoga lah, ya, semoga kalau memang tidak takut masuk penjara, ngapain nangis-nangis, ya, ngapain juga bilang ibu yang punya anak harus dipenjara. Hah? Jangan terlalu di framing ya, bahwa Bapak Jokowi itu tidak banyak bicara. Dia hanya menjalankan sesuai dengan prosedur hukum. Dan tidak mungkin juga seperti permintaan Ibu bahwa ijazah itu akan ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana? Anda tidak punya hak. Roy Suryo, Rismon tidak punya hak untuk menuntut itu. Kalau ditunjukkan kepada Anda, berarti Jokowi juga harus punya kewajiban menunjukkan kepada warga Indonesia yang lain tanpa kecuali. Tapi itu tidak bisa dilakukan, tidak mungkin dilakukan. Karena itulah Bapak Jokowi mengatakan bahwa dia akan menunjukkan di pengadilan. Nah, sekarang pengadilan yang mana? Pengadilan atas pelaporan mereka? Bukan. Karena laporan mereka kan ijazah palsu. Nah, laporan Bapak Jokowi perihal ijazah yang asli. Jadi nanti Bapak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Berhubung dengan pelaporan dia terhadap Dr. Tifa dan kawan-kawan. Ya, jadi persidangan itu pasti berjalan dan mengikuti
keyakinan dari dokter Tifa bahwa dia ikhlas di penjara. Percaya Bu, keyakinanmu dan keikhlasanmu masuk penjara kami dukung. Kami dukung keyakinanmu, keikhlasanmu masuk penjara. Semoga proses persidangan berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur, dan keyakinan dokter Tifa dapat terlaksana. Keikhlasan dokter Tifa masuk penjara segera terlaksana juga.